mulai dibesuk oleh para sahabatnya. Seperti apa kondisi terkini Saipul Jamil? Dan benarkah Saipul tak kuasa menahan tangis di depan sahabatnya? Dan apa juga kata pakar ekspresi Kirdi Putra melihat ekspresi Saipul terkait dengan kasus yang menimpanya? Dan sementara itu kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan Andika Pratama dan juga Ussy Sulistyawati yang kemarin kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah umroh. Seperti apa pengalaman religi mereka selama umroh? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Dari cara Saipul menjawab, tidak ada ketegasan. Dan dari ekspresi wajahnya, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bukan ekspresi marah. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Kabar Saipul Jamil yang kini telah menjadi tersangka dan telah ditahan di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading membuat Vera Zanobia, mantan manajer Olga Syaputra yang ternyata juga adalah mantan manajer Saipul Jamil, kemarin mendatangi dan mengunjungi Saipul Jamil di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading. Vera Zanobia yang biasa dipanggil Mak Vera ini bercerita bagaimana Saipul Jamil menangis saat berjumpa dengannya di Polsek Kelapa Gading. Lalu seperti apa Mak Vera menceritakan pertemuannya dengan Saipul Jamil? Mama, sini dulu Mak. Duduk. Mama, bilang. Jangan sebentar aja. Ya, Ibu sehat. Mama bilang cukup kuat, tegar. Alhamdulillah, tegar sih Ibunya. Kuat. Minta doanya aja buat teman-teman semua. Gimana Mak? Kondisi kesehatan? Ngobrolin apa sih Mak? Mungkin sama Ibu. Aku mah ngomonginnya cuma yang ngomongin Mak sama anak. Namanya juga kan aku mantan manajernya dulu, zaman dulu. Ya ngomongin aja, kita ngomongin ibarat kata harus kuat, harus sabar. Setiap manusia ada cobaan. Ada ngomong berita dia soal Bang Ipul sendiri. Bang Ipul kalau aku nggak mau dengerin berita di luar karena aku tahu Saipul seperti apa. Aku tetap berkiblat dengan Ipul yang dulu yang aku kenal. Emang Bang Ipul di dalam nangis nggak? Ada shock mungkin? Kalau dia pasti, kalau sama aku emang kalau ketemu nggak ketemu seperti ini di tempat seperti ini aja nangis. Emang sering kayak gitu. Kalau aku sama dia kan emang deket banget kayak aku sama Olga gitu. Ketemu kita pelukan ya, kita nangis ya, wajar ya, namanya juga ketemu sama aku dari pulang umroh kemarin mau ketemu emang nggak bisa ketemu. Memang aku sibuk, Ipulnya juga sibuk, punya kesibukan masing-masing, jadinya nggak bisa ketemu. Nah baru ketemu dibilang, Mak minta doa ya. Aku bilang ya doain. Setiap manusia ada cobaan. Kayak Mak juga kemarin ada cobaan, sama lah. Selain Mak Vera, mantan manajer Saipul Jamil, kemarin Indah Sari kembali terlihat mengunjungi Saipul Jamil di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading. Indah Sari pun akhirnya bisa bertemu dan bertatap muka dengan Saipul di Polsek Kelapa Gading. Seperti apa Indah Sari melihat kondisi Saipul Jamil di tahanan Polsek Kelapa Gading? Hari ini bawa doa buat Bang Haji. Bawa doa. Pesannya cuma satu, aku harus setiap hari datang ke sini. Itu PR banget buat aku, tapi untuk Bang Haji Ipul, insya Allah karena memang salah. Bang Haji selalu bilang sama saya, kita bersahabat itu kan baru. Jadi saya tuh tahu banget siapa sahabat saya. Biar supaya teman-teman tahu bahwa sahabat saya sehat dan kita semua keluarga pengacara memang benar pada saat ini itu ujian terberat. Jadi tadi saya hanya kasih support. Sahabat saya luar biasa tegar. Tidak boleh nangis, saya aja justru dia menegarkan saya untuk jangan nangis. Dan kasus hukum Saipul Jamil yang sedang menjalani proses hukumnya serta pernyataan Saipul Jamil di depan media dianalisis oleh pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Seperti apa Kirdi melihat mimik muka ketika Saipul Jamil mengeluarkan pernyataannya di depan media kemarin? Ketika Saipul pertama kali tiba di Polda, kalau kita lihat ekspresi wajah yang ditampilkan sesaat sebelum dia dan sesaat ketika dia menjawab bahwa ada sebuah pertanyaan bahwa apakah dia bersalah menurut pengacaranya Saipul Jamil, bahwa Saipul Jamil tidak bersalah atas tuduhan yang ditargetkan pada Saipul. Dan Saipul menjawab,
iyalah apa namanya enggak, insya Allah enggak, iyalah enggak, insya Allah doain aja kan gitu. Itu sebetulnya kita bicara dia tidak menjawab sebuah pertanyaan secara langsung. Nah ini sama dengan misalnya saya dituduh melakukan sesuatu, Mas Kirdi Anda melakukan ini, jawaban saya adalah ya atau tidak, nggak ada tergantung. Nah Saiful Jamil menggunakan yang namanya distant reality, jadi maksudnya berjarak nih. Dia tidak menjawab enggak menjawab ya. Dia menjawab berdasarkan kata-kata pengacaranya. Dari cara Saiful menjawab, tidak ada ketegasan. Dan dari ekspresi wajahnya, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bukan ekspresi marah. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Paling tidak buat kebanyakan masyarakat Indonesia, ini melanggar norma budaya. Jadi, kok responnya aneh nih? Kenapa malu atau takut? Kenapa bukan marah? Bukan berarti juga dia salah, tetapi ini ada sebuah respon yang berbeda. Gitu aja dengan respon kewajaran. Tentu ini tidak 100%, tetapi saya katakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini dari normalnya respon manusia ketika dituduh melakukan sesuatu yang seperti tuduhkan ke Bang Ipul. Pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka, pedangdut berinisial SJ harus tetap mendekam di dalam tahanan Polsek Kelapa Gading. Mengingat ancaman hukuman yang akan dijalaninya hingga terbukti bersalah, maksimal 15 tahun penjara, maka Polsek Kelapa Gading pun merasa tindakan penahanan SJ hingga kasusnya mencapai persidangan adalah langkah yang tepat. Namun di kubu keluarga SJ, tentu saja keputusan ini terasa berat. Tak heran dengan segala upaya lewat kuasa hukum, mereka mengupayakan untuk mengajukan penangguhan tahanan. Lantas seperti apa tanggapan polisi terkait keinginan pihak keluarga SJ tersebut? Pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara SJ sampai hari ini tidak ada dan kami rasa sudah cukup. Benar ini ada pemeriksaan psikologi? Enggak, pemeriksaan psikologi dan psikiater maupun psikologi forensik masih dalam tahap pertimbangan antara penyidik gitu, masih di tahap pertimbangan saja. Untuk pelaksanaannya tidak dalam waktu dekat karena kami menganggap itu tidak sangat urgent ya, tidak sangat mengingat bukti-bukti yang sudah kami punya dan diyakini oleh penyidik sudah cukup. Bukti-bukti udah bisa dibedakan belum sih media? Terkait pasal 184 ada 5 alat bukti. Ya, di mana seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Kapolres untuk bukti di mana pengakuan tersangka itu nilainya paling bawah. Jadi kalau dari 5 dia di poin kelima. Dan sisa bukti yang lainnya kita punya. Jadi teman-teman silahkan jabarkan sendiri. Yang waktu maksimal penahanan itu 120 hari. Mengingat ancamannya sampai dengan 15 tahun. Aturannya begitu. Minggu-minggu ini? Kalau bisa minggu-minggu kita kirim. Di dalam GUHAP diatur, diperbolehkan. Itu hak daripada tersangka dan keluarganya. Tapi penyidik tidak wajib menyetujui. Kita punya pertimbangan-pertimbangan sendiri, tapi mau sangat-sangat memungkinkan dan itu diatur dalam undang-undang. Semoga masyarakat cerdas dengan apa yang tadi dipresentasikan oleh tim pengacara kami. Itu aja. Jadi apa yang dialami adik saya, semoga yang suka atau yang tidak suka dengan adik saya biar memahami mana yang artinya apakah ini yang terjadi sebenarnya. Siapa yang layak jadi korban? Siapa yang layak jadi korban? Siapa yang si penjolim itu? Masa adik saya yang dilaporkan tapi masih mendekam di sini? Adik saya paling gampang ditemuin. Subuh tinggal ke masjid nemuin adik saya. Ya kan? Kalau pas nggak dapat jadwal syuting, pasti ketemunya di Masjid Al-Musyawarah tiap waktu sholat. Itu aja. Kok sampai tergesa-gesa gitu? Slow lah. Adik saya nggak kemana-mana.
Kekecewaan agaknya dirasakan oleh pihak SJ, manakala olah TKP yang tak menghadirkan sosok korban yang disinyalir berinisial DS. Mereka pun menyuarakan rasa kecewa itu dengan meminta polisi menghadirkan DS yang sebenarnya. Tak hanya itu, pihak SJ pun siap untuk mencabut BAP pertama dan meminta melakukan BAP ulang. Sayangnya, tanggapan pihak Polsek tetap santai lantaran merasa mempunyai alasan yang kuat untuk tetap menegakkan kasus ini hingga dilimpahkan ke jaksa dalam waktu dekat. Bersangkutan mau mencabut keterangannya, baru mau mencabut keterangannya dan minta diperiksa kembali. Nggak ada masalah. Ya, saya tegaskan tidak ada masalah dan penyidik berharap pengakuan itu dicabut. Ya, di sini tadi Bapak Kabar sudah memberikan arahan kepada seluruh jajaran Polsek Kelapa Gading dan saya pastikan kalaupun dicabut penyidik siap dan kami akan lebih senang. Baru, jadi saya tuh tahu banget siapa sahabat saya. Biar supaya teman-teman tahu bahwa sahabat saya sehat dan kita semua keluarga pengacara memang benar pada saat ini itu ujian terberat. Jadi tadi saya hanya kasih support. Sahabat saya luar biasa tegar. Tidak boleh nangis, saya aja justru dia menegarkan saya untuk jangan nangis. Dan kasus hukum Saiful Jamil yang sedang menjalani proses hukumnya serta pernyataan Saiful Jamil di depan media dianalisis oleh pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Seperti apa Kirdi melihat mimik muka ketika Saiful Jamil mengeluarkan pernyataannya di depan media kemarin? Ketika Saiful pertama kali tiba di Polda, kalau kita lihat ekspresi wajah yang ditampilkan sesaat sebelum dia dan sesaat ketika dia menjawab bahwa ada sebuah pertanyaan bahwa apakah dia bersalah menurut pengacaranya Saiful Jamil, bahwa Saiful Jamil tidak bersalah atas tuduhan yang ditargetkan pada Saiful, dan Saiful menjawab, iyalah, enggak, insya Allah, enggak, insya Allah, doain aja, kan gitu. Itu sebetulnya kita bicara dia tidak menjawab sebuah pertanyaan secara langsung. Nah, ini sama dengan misalnya saya dituduh melakukan sesuatu, Mas Kirdi, Anda melakukan ini. Jawaban saya adalah ya atau tidak, nggak ada tergantung. Nah, Saiful Jamil menggunakan yang namanya distant reality, jadi maksudnya berjarak nih. Dia tidak menjawab enggak. Mulai dibesuk oleh para sahabatnya. Seperti apa kondisi terkini Saiful Jamil? Dan benarkah Saiful tak kuasa menahan tangis di depan sahabatnya? Dan apa juga kata pakar ekspresi Kirdi Putra melihat ekspresi Saiful terkait dengan kasus yang menimpanya? Dan sementara itu kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan Andika Pratama dan juga Ussy Sulistiawati yang kemarin kembali ke tanah air setelah menjalankan ibadah umroh. Seperti apa pengalaman religi mereka selama umroh? Simak liputannya tentunya hanya di Selebrita Pagi. Dari cara Saiful menjawab, tidak ada ketegasan. Dan dari ekspresi wajahnya, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bukan ekspresi marah. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Kabar Saiful Jamil yang kini telah menjadi tersangka dan telah ditahan di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading membuat Vera Zanobia, mantan manajer Olga Syaputra yang ternyata juga adalah mantan manajer Saiful Jamil, kemarin mendatangi dan mengunjungi Saiful Jamil di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading. Vera Zanobia yang biasa dipanggil Mak Vera ini bercerita bagaimana Saiful Jamil menangis saat berjumpa dengannya di Polsek Kelapa Gading. Lalu seperti apa Mak Vera menceritakan pertemuannya dengan Saiful Jamil? Mama, sini dulu, Mak. Duduk. Jangan. Mama, bilang. Jangan. Sebentar aja. Ya, Ibu sehat. Mama bilang cukup kuat, tegar. Alhamdulillah, tegar sih Ibunya. Kuat. Minta doanya aja buat teman-teman semua. Gimana, Mak? Kondisi kesehatan. Ngobrolin apa sih, Mak? Mungkin sama Bang Ibu. Aku mah ngomonginnya cuma yang ngomongin Mak sama anak. Nggak menjawab ya? Dia menjawab berdasarkan kata-kata pengacaranya. Dari cara Saiful menjawab,
tidak ada ketegasan. Dan dari ekspresi wajahnya, kalau kita lihat gambar ini, kita melihat bukan ekspresi marah. Ini adalah sesuatu yang memalukan. Paling tidak buat kebanyakan masyarakat Indonesia, ini melanggar norma budaya. Jadi, kok responnya aneh nih? Kenapa malu atau takut? Kenapa bukan marah? Bukan berarti juga dia salah, tetapi ini ada sebuah respon yang berbeda. Gitu aja dengan respon kewajaran. Tentu ini tidak 100%, tetapi saya katakan bahwa ada sesuatu yang berbeda di sini dari normalnya respon manusia ketika dituduh melakukan sesuatu yang seperti dituduhkan ke Bang Ipul. Pasca resmi ditetapkan sebagai tersangka, pedangdut berinisial SJ harus tetap mendekam di dalam tahanan Polsek Kelapa Gading. Mengingat ancaman hukuman yang akan dijalaninya hingga terbukti bersalah, maksimal 15 tahun penjara, maka Polsek Kelapa Gading pun merasa tindakan penahanan SJ hingga kasusnya mencapai persidangan adalah langkah yang tepat. Namun di kubu keluarga SJ, tentu saja keputusan ini terasa berat. Tak heran dengan segala upaya lewat kuasa hukum, mereka mengupayakan untuk mengajukan penangguhan tahanan. Lantas seperti apa tanggapan polisi terkait keinginan pihak keluarga SJ tersebut? Pemeriksaan yang dilakukan kepada saudara SJ sampai hari ini tidak ada dan kami rasa sudah cukup. Ada pemeriksaan psikologi? Enggak, pemeriksaan psikologi dan psikiater maupun psikologi forensik masih dalam tahap. Namanya juga kan aku mantan manajernya dulu, zaman dulu. Ya ngomongin aja, kita ngomongin ibarat kata harus kuat, harus sabar. Setiap manusia ada cobaan. Ada ngomongin berita di soal Bang Ipul sendiri? Kalau aku nggak mau dengerin berita di luar karena aku tahu Saipul seperti apa. Aku tetap berkiblat dengan Ipul yang dulu yang aku kenal. Bang Ipul di dalam nangis nggak? Ada shock mungkin? Kalau dia pasti, kalau sama aku emang kalau ketemu nggak ketemu seperti ini di tempat seperti ini aja. Nangis, emang sering kayak gitu. Kalau aku sama dia kan emang deket banget, kayak aku sama Olga gitu. Ketemu kita pelukan ya, kita nangis ya, wajar ya, namanya juga ketemu sama aku dari pulang umroh kemarin mau ketemu emang nggak bisa ketemu. Emang aku sibuk, Ipulnya juga sibuk, punya kesibukan masing-masing, jadinya nggak bisa ketemu. Nah baru ketemu dibilang, "Ma, minta doa ya." Aku bilang ya doain. Setiap manusia ada cobaan, kayak Ma juga kemarin ada cobaan, sama lah. Selain Mak Vera, mantan manajer Saipul Jamil, kemarin Indah Sari kembali terlihat mengunjungi Saipul Jamil di ruang tahanan Polsek Kelapa Gading. Indah Sari pun akhirnya bisa bertemu dan bertatap muka dengan Saipul di Polsek Kelapa Gading. Seperti apa Indah Sari melihat kondisi Saipul Jamil di tahanan Polsek Kelapa Gading? Hari ini main kali ini bawa doa buat Bang Haji. Bawa doa. Pesannya cuma satu, aku harus setiap hari datang ke sini. Itu PR banget buat aku, tapi untuk Bang Haji Ipul, insya Allah karena memang Bang Haji selalu bilang sama saya, kita bersahabat itu kan pertimbangan antara penyidik gitu, masih di tahap pertimbangan saja untuk pelaksananya tidak dalam waktu dekat karena kami menganggap itu tidak sangat urgent ya, tidak sangat mengingat bukti-bukti yang sudah kami punya dan diyakini oleh penyidik sudah cukup. Bukti-bukti udah bisa dibedakan bukti dari media. Terkait pasal 184 ada 5 alat bukti, ya, dimana seperti apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Kapolres untuk bukti di mana pengakuan tersangka itu nilainya paling bawah. Jadi kalau dari 5 dia di poin kelima. Dan sisa bukti yang lainnya kita punya. Jadi teman-teman silahkan jabarkan sendiri. Yang waktu maksimal penahanan itu 120 hari. Mengingat ancamannya sampai dengan 15 tahun. Aturannya begitu. Minggu-minggu ini? Kalau bisa minggu-minggu kita kirim. Di dalam GUHAP diatur, diperbolehkan. Itu hak daripada tersangka dan keluarganya. Tapi penyidik tidak wajib menyetujui. Kita punya pertimbangan-pertimbangan sendiri, tapi sangat-sangat memungkinkan dan itu diatur dalam undang-undang. Semoga masyarakat cerdas dengan apa yang tadi dipresentasikan oleh tim pengacara kami. Itu aja. Jadi apa yang dialami adik saya, semoga yang suka atau yang tidak suka dengan adik saya biar memahami mana yang artinya
apakah ini yang terjadi sebenarnya? Siapa yang layak jadi korban? Siapa yang layak jadi korban? Siapa yang si penjoling itu? Masa adik saya yang